Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Oliva, bagaimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah. Ada apa ini Bu? Kok tidak ada angin, tidak ada hujan? Iya Kayaknya Pak, ada. kemarin saya sempat ragu untuk menemui Bapak. Saya ini Oh, ingin istilahnya berbagi keluh kesah Pak tentang monggo. pembelajaran yang ada di kelas saya Pak. Nggih, monggo Bu. Nggih, Pripun Bu? saya ini intinya mempunyai sedikit masalah. Tadinya kan saya itu guru kelas tinggi nggih, Pak. Nggih. Kelas 5 atau kelas 6, paling rendah juga kelas 4. Nah, pada tahun ini saya diberi tugas oleh Bapak Kepala Sekolah, saya mengajar di kelas rendah, Pak, yaitu di kelas 3. Tetapi yang saya bayangkan tidak sesuai dengan kenyataan, Pak. Di kelas rendah tersebut ternyata anaknya belum bisa fokus dalam menerima materi, belum konsentrasi, belum memahami materi secara utuh. Adapun kalau ada ya cuma 1-2 orang, dan yang lebih menurut saya apa ya Pak, lebih kepada yang luar biasanya itu sebagian besar hampir 40% anak-anaknya belum bisa membaca dan menulis. Itu yang membuat saya bingung Pak. Makanya saya memberanikan diri untuk bisa berbincang dengan Bapak, minta kita sharing, adakah pendapat yang panjenengan bisa masukkan ke saya atau bagaimana itu Pak? Nggih Bu. Dari sedikit curhatan Ibu tadi ya Bu ya, saya mendengarkan ada dari perubahan kelas. Ada sedikit pertanyaan Bu ini Bu. Apa tujuannya Ibu ya? Mungkin tujuan pertamanya apa Ibu dalam mengatasi masalah ini Bu? Iya, saya ingin mencari solusi, Pak, mencari ide atau mencari cara agar murid saya itu bisa berkonsentrasi, bisa fokus dalam belajar, dan juga murid yang belum bisa membaca secara lancar bisa membaca sehingga bisa memahami dan menerima materi yang saya sampaikan. Itu Pak, seperti itu Iya ya tujuan Bu ya. saya. Berarti ada bisa membaca lancar dengan materi yang disampaikan. Terus identifikasi apa ya, masalah apa ya Bu yang mungkin Ibu bisa sampaikan nanti Bu? Iya, yang seperti yang saya ungkapkan tadi bahwa di situ ada berbagai masalah. Sebagian anak ada yang belum bisa membaca dan menulis secara lancar. Harusnya kan kelas 3 sudah bisa ya Pak, secara rata itu sudah bisa menulis dan membaca. Tapi fakta yang saya dapatkan di kelas 3 ini hampir 40% Iya, muridnya belum bisa membaca dan menulis. Kalaupun betul sudah betul. ada ya Pak, hanya perkata Pak, itu pun harus dieja 2 huruf. Makanya saya mencari solusi biar anak tersebut dengan cepat bisa membaca. Terus ada sebagian lagi murid yang kurang memahami dari materi yang saya sampaikan. Nah, di situ padahal saya sudah bisa menggunakan sumber belajar atau apa ya Pak, berbagai alat peraga, misalkan menggunakan, kalau perhitungan saya menggunakan itu namanya misal batu-batuan bisa saya gunakan yang ada di sekitar, atau sempoang gitu Pak, seperti itu juga sudah saya sampaikan, tapi pemahaman mereka masih belum memahami dari materi yang disampaikan. Terus ada anak yang sebagian kurang fokus dalam belajar, kurang konsentrasi, istilahnya apa ya, anaknya berada di sini tapi pikirannya ada di mana-mana. Nah, jadi itu seperti itu identifikasi masalah yang ada di kelas saya, Pak. Kebetulan saya juga merasa apa ya, kesulitan karena saya biasanya menangani di kelas tinggi yang lebih mengerti, kalau diajak ngomong itu bisa nyambung. Kalau sekarang kan saya harus lebih telaten, lebih sabar, lebih keibuan gitu Pak, menyampaikan ke anak dengan pelan-pelan, tidak harus ini seperti itu, apalagi kepada anak yang belum bisa membaca. Nah, dari pertama kita
pertama saya masuk ke kelas itu saya mengadakan istilahnya pemetaan terhadap murid, mana yang sudah pada posisi tinggi pengetahuannya, mana yang masih rendah, dan mana yang belum bisa membaca dan menulis, seperti itu Pak. Oke, dari pemaparan Bu tadi ada media, terus ada media seperti Simpoa dan yang lain-lainnya ya Bu ya. Terus apa kendalanya Bu? Maksudnya biar kendala yang Ibu hadapi dalam kelas Ibu yang saat ini Bu. Iya, kendalanya saya lihat itu banyak Pak, di antaranya beberapa faktor. Yang pertama, anaknya agak males, masalahnya dia suruh belajar membaca saja di kelas, kalau saya perhatikan dia lebih fokus kepada mainan atau kepada temannya, tidak mau mandiri membaca. Setelah saya mendekat, didampingi, baru mau membaca. Nah, jadi motivasi dari diri siswanya itu masih rendah, seperti itu. Yang kedua mungkin dari latar belakang keluarga nih Pak. Latar belakang keluarga dan juga masyarakat. Setelah saya selidiki ternyata memang di masyarakat sekitar sekolah saya itu rata-rata orang tuanya masih kurang peduli terhadap pendidikan anaknya, sehingga jangankan memberi motivasi, istilahnya mendorong anaknya untuk rajin berangkat sekolah saja dan membaca tidak ada. Saya pernah berkunjung ke rumah orang tua tersebut, istilahnya konfirmasi sekaligus istilahnya menanyakan kenapa anak Bapak kok belum bisa membaca padahal sudah kelas 3. Di sana katanya sayanya saja nggak bisa baca Bu, apalagi suruh mengajari. Nah seperti itu, makanya latar belakang dari keluarga, mungkin ada yang orang tuanya kerja ke luar negeri Pak, di sekolah saya kebanyakan anak-anak tinggal bersama neneknya, orang tuanya merantau, makanya jarang diperhatikan oleh orang tua. Makanya saya akan mendekati anak tersebut secara pribadi atau secara individu. Nah, seperti itu, Bang. Jadi apa namanya tadi Ibu yang ceritakan ada pendekatan, terus mungkin salah satunya tadi Ibu sampaikan faktor lingkungan ya Bu ya. Betul Pak. Oke, berarti apa Ibu untuk si anak supaya depannya gimana Bu harapannya? Iya, harapan saya untuk anak itu bisa lebih fokus, lebih konsentrasi dalam belajar, sehingga materi yang saya sampaikan itu masuk. Nah, berapapun atau seberapa semangat saya menyampaikan materi, kalau anaknya tidak fokus, kurang konsentrasi, tidak akan masuk. Padahal saya sering mengarahkan kembali kepada anak-anak dengan melakukan tepuk, misal tepuk semangat, tepuk fokus, tepuk apalagi tujuannya biar anak itu bisa konsentrasi terhadap pelajaran saya. Setelah saya selidiki juga, ternyata banyak di antara mereka yang berangkat dari rumah itu belum sarapan, Pak. Nah, seperti itu mungkin faktor utama dari anak tersebut tidak konsen karena mungkin ya agak lapar mungkin gitu Pak. Jadi materi yang saya sampaikan belum mereka terima dengan istilahnya belum maksimal, seperti itu Pak. Dari awal dari tujuan, ada identifikasi masalah, terus harapan Ibu berapa kira-kira skala posisi murid yang Ibu sekarang Bu? Maksudnya skalanya berapa kalau ingin merubahnya Bu? Iya, saya cerita dulu ya Pak, dari skala 1 sampai 10, posisi murid saya sementara berada pada level 5 Pak, atau pada istilahnya tengah-tengah ya Pak, karena memang ada sebagian yang sudah bisa membaca, tapi ada sebagian yang belum bisa membaca dan konsentrasinya belum penuh. Di situ padahal sudah saya melakukan secara maksimal, misalkan saya dampingi, ini bagian yang tidak bisa menulis, saya latihkan, saya istilahnya bahasanya saya tuntun Pak, saya bimbing untuk bisa menulis. Kepada anak yang istilahnya kurang bisa membaca, saya mengedrill bahasanya, mengeja ya Pak, itu secara
individu juga. Setelah itu juga saya istilahnya apa ya, menampilkan pembelajaran yang bermacam-macam teknik Pak, bermacam-macam sumber. Misalkan saya tampilkan dari gambar, dari video, sering kita membaca secara nyaring, sering membaca secara individual, sering saya mengajarkan dari A sampai Z lagi seperti itu pada kayak anak kelas 1 perkenalan huruf seperti itu Pak, sudah saya sampaikan. Berarti jadi level pada posisi murid saya sekarang pada level 5 Pak. Iya Bu. Dari level 5 ya Bu ya berarti ya? Iya Pak. Les ya Ibu yang tadi sampaikan. Terus kemudian apa rencana yang akan Ibu lakukan untuk menanggulangi permasalahan yang Ibu hadapi selama ini Bu? Iya, jadi harapan saya ya Pak, kemudian itu setidaknya anak itu berada pada level 8 atau 9 ya Pak. Ya istilahnya itu sudah cukuplah bagi saya, cukup mampan kalau anak berada pada level 9 atau 8. Yang saya lakukan yaitu yang pertama melakukan bimbingan murid secara individual Pak, atau secara bersama-sama dengan cara setelah pulang sekolah anak yang belum bisa membaca dan menulis itu tidak pulang dulu, tetapi saya bimbing selanjutnya, saya istilahnya mengajarkan kembali kepada anak tersebut cara membaca, cara menulis. Yang selanjutnya, yang kedua adalah berkolaborasi dengan orang tua Pak, yang bisa saya hubungi, yang kayaknya layak bisa mengajari anak-anak tersebut. Saya meminta kepada orang tua bahwa di rumah juga anak perlu dilatih untuk menulis dan membaca. Yang selanjutnya juga menerapkan keyakinan kelas tadi ya, bagi anak-anak yang istilahnya kurang konsentrasi terhadap belajarnya. Di situ adalah pembelajaran yang menyenangkan. Berarti kalau sudah menyenangkan, saya harapkan anak itu bisa berkonsentrasi dan lebih fokus terhadap materi yang saya sampaikan. Itu rencana saya Pak, yang akan dan sekarang sedang saya lakukan seperti itu Pak. Tadi rencana Ibu ya Bu, ada tadi berbagai macam ya Bu. Kemudian dari rencana tersebut kira-kira kapan Ibu akan melakukannya Bu? Iya Pak, sebenarnya rencana tersebut sudah saya lakukan dalam minggu-minggu ini ya Pak. Sudah saya drill anak tersebut, sudah melakukan pembelajaran dengan berbagai sumber, dan juga sering saya mengingatkan tentang keyakinan kelas kembali kepada anak-anak. Misalnya sebelum pembelajaran, mengingatkan kembali bagaimana ya anak-anak keyakinan kelas kita, kira-kira apa perlu ada yang diganti atau perlu disusun dan dibacakan secara berulang, biasanya seperti itu Pak. Dan mungkin dalam minggu depan saya sudah bisa berkolaborasi mendatangi orang tua dari masing-masing anak tersebut untuk memohon mengajari membaca dan berhitung di rumahnya masing-masing, seperti itu Pak. Iya. Dari rencana tadi ya Bu yang sudah Ibu paparkan, kemudian untuk apa namanya siapa saja Bu dalam hal ini yang membantu Ibu dalam menangani, mungkin memberi solusi dalam kasus di kelas Ibu Bu? Iya, yang saya pikirkan yang pertama itu aktor pertama yaitu murid Pak yang bisa membantu saya. Jadi motivasi dari murid saya bangkitkan untuk sadar bahwa harus berkomitmen untuk melakukan keyakinan kelas, bahwa mereka harus sadar untuk bisa belajar dan membaca, karena belajar dan membaca adalah jendela wawasan atau pengetahuan dari si murid tersebut. Yang kedua yaitu rekan guru sejawat Pak, saya sering meminta istilahnya meminta pendapat atau ide, barangkali saya yang tadinya di kelas tinggi belum terlalu mahir dalam mengajari anak untuk membaca atau mengeja, saya sering meminta pendapat. Bahkan saya sering belajar, isinya belajar kepada guru-guru yang senior, belajar atau mengampu di kelas rendah. Makanya saya sering
kepada yang lebih senior, Bu, bagaimana cara ini mengajari anak untuk bisa cepat membaca seperti itu, Pak. Terus selanjutnya kepada kepala sekolah tentunya Pak, saya meminta bimbingan untuk apa ya Pak, untuk diberi penguatan bahasanya, pembinaan, barangkali dalam menyampaikan atau dalam pembelajaran saya kurang sabar atau bagaimana. Kepada kepala sekolah juga meminta untuk mengevaluasi dari kegiatan yang saya lakukan di kelas, seperti itu Pak. Oke, Ibu. Dari penyampaian Ibu tadi sangat bagus Bu ya. Berarti saya sangat bagus Bu itu Bu. Terus kemudian Ibu ini Bu, salah satunya ada pertanyaan lagi Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah bercerita kepada saya? Apakah masih ada sedikit ganjalan atau sudah gimana? Gimana Bu? Iya, terima kasih sebelumnya ya Pak, mau mendengarkan curahan isi hati saya. Setelah saya bercerita, berbincang-bincang dengan Bapak, saya apa ya Pak, agak rada lebih plong, lebih lega. Iya, lebih senang karena saya bisa mengungkapkan perasaan ini dan nanti kepada rekan-rekan yang lain juga saya minta pendapat, barangkali ada ide atau masukan bagi saya, seperti itu Pak. Ibu, dari pertama sampai yang terakhir, mungkin kesimpulan Ibu itu apa Bu dari cakapan kita yang lakukan ini Bu? Iya, yang pertama ya Pak, kesimpulannya yaitu saya akan berusaha terus membimbing murid saya agar menjadi lebih fokus dan konsentrasi dalam menerima pembelajaran. Terus akan terus membimbing anak-anak yang belum bisa membaca dan menulis secara individual dan juga terus membangun istilahnya komunikasi dengan orang tua murid tersebut untuk bisa membantu pembelajaran di rumah, seperti itu Pak. Yang selanjutnya saya juga berkomitmen menjalankan keyakinan kelas yang sudah dibuat untuk selalu diingatkan kepada anak-anak sehingga lambat laun bisa menerapkan dalam kehidupan mereka. Seperti itu Pak, kesimpulan yang saya dapat setelah berbincang dengan panjenengan. Terima kasih banyak sudah bisa menemani saya, istilahnya mencurahkan pendapat saya, mengungkapkan isi hati saya tentang pembelajaran di kelas saya, Pak. Terima kasih. Iya Ibu. Tadi kan Ibu sudah ya Bu ya. Jadi misalkan nanti kedepannya apakah kita bisa berbincang-bincang lagi Bu setelah kejadian ini Bu? Iya, tentu saja Pak. Saya setelah berbincang ini, saya akan menerapkan dengan sungguh-sungguh dulu nih Pak. Setelah beberapa waktu, kalau misalkan belum ada perubahan yang signifikan terhadap keadaan murid saya akan kembali menemui panjenengan. Istilahnya kita berbincang lagi, gitu Pak. Mohon waktunya, mohon waktunya dan juga kesempatan Bapak, gitu. Ibu, dengan senang hati saya akan menerima Bu ya. Iya Bu, ini kan waktunya sudah hampir masuk Bu ya. Saya mohon maaf dulu Ibu, saya mau ke kelas dulu. Terima kasih Bu sudah mempercayai saya untuk menjadi pendengar setianya Ibu. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Bu, sama-sama. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.